Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi, Raja Kos. Video hari ini saya akan bahas tentang kapan waktu yang paling tepat untuk memulai bisnis kos ya. Jadi teman-teman kalau sempat lihat video saya sebelumnya ya, silahkan cari di playlist. Saya udah bilang bahwa sebenarnya memulai bisnis kos itu bukan pada saat kita mau pensiun, tapi kita harus memulai sedini mungkin kalau memang kita mau benar-benar membuat bisnis kos itu menjadi bisnis yang serius buat kita. Nah, tapi sekarang di video ini saya akan lebih memperjelas lagi kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk bisnis kos. Silahkan simak videonya sampai selesai. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Ketua Umum ARKI ya, yang namanya Bu Iren itu. Kita ngobrol sambil setengah curhat nih ya, setengah curhat itu kita ngomongnya gini, kita yang bisnis kosnya sudah lama ya, sudah 10 tahun atau lebih, dan kita banyak yang pakai pembiayaan dari bank, itu zaman dulu itu bunga bank itu kan tinggi ya. Jadi bunga bank itu dulu mungkin bunga promonya aja itu 8%. Setelah itu kalau floating itu bisa 13% atau bisa 14%. Jadi kita merasa bahwa kita yang pemain-pemain lama di kos-kosan udah sejak dulu 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu lebih itu, sekarang itu ngiri sama yang pemain-pemain kos yang baru akan masuk hari ini. Nah, jadi jawabannya adalah kalau teman-teman mau masuk bisnis kos, sebenarnya saat ini adalah saat yang paling tepat ya. Kenapa saya bilang paling tepat, nanti saya akan jabarkan lebih lanjut di belakang. Nah, lanjut mengenai curhat antara saya sama Ketum ARKI itu, kita bilang bahwa saat ini persaingan bisnis kos itu semakin ketat ya. Pertama, karena bisnis kos sekarang itu bener-bener kalau pemain-pemain baru itu, dia membuat kos itu bener-bener bagus ya. Jadi dari desainnya, dari tata letaknya, dari layoutnya, terus dari interiornya, segala macam tuh bener-bener di setting bagus, jadi supaya kalau orang anak kos yang ngekos di situ foto-foto masuk Instagram itu bangga gitu ya. Nah itu tren saat ini adalah bisnis kos itu kamarnya itu akan semakin bagus. Bahkan kemarin waktu webinar ARKI ya tentang Feng Shui bisnis kos itu narasumber itu sudah memberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi bahwa bisnis kos itu akan terus berkembang, tapi di masa depan itu akan semakin mirip seperti hotel. Kamar-kamarnya itu kalau dibandingin hotel mungkin hampir sama, dan bahkan untuk beberapa kos-kosan bahkan lebih mewah atau lebih bagus dibanding hotel melati atau hotel bintang 1 gitu. Nah, di sini bahwa kita merasa bahwa bisnis kos itu semakin ketat persaingannya, mulai dari desainnya, mulai dari harga ya. Jadi kadang-kadang orang juga bikin kos mewah banget tapi kasih harganya murah di bawah rata-rata. Nah itu juga menjadi problem tersendiri saat ini. Kemudian sekarang ini orang entry barrier ya. Sekarang kalau kita ngomong bunga bank ya, kalau dulu bunga bank tinggi, terus kita kalau mau bayar beli cash kos-kosan itu juga butuh uang banyak. Sekarang entry barrier sekarang itu tidak sebesar dulu. Kalau dulu orang mau bisnis kos itu susah ya masuknya. Kalau sekarang dengan bunga bank yang ada saat ini murah banget ya, entry barrier itu berkurang, jadi semakin kecil. Jadi bahkan karyawan level menengah, level manajer menengah aja sebenarnya kalau mau bisnis kos mulai dari sekarang itu bisa. Karena bank itu lebih suka karyawan justru ya dibanding kalau pengusaha. Jadi kalau karyawan ngajukan KPR itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita sebagai pengusaha bukan karyawan itu mengajukan KPR. Jadi bank itu lebih senang ya dengan karyawan ya. Jadi teman-teman yang masih karyawan sekarang bisa mulai dari sekarang, jangan kecil hati ya. Maksudnya wah gue masih karyawan nih, jangan gitu. Justru masih karyawan itu sekarang menjadi nilai plus. Jadi ada benefitnya ya sebagai karyawan, status sebagai karyawan itu. Nah sekarang kita akan bahas nih ya, yang seperti saya bilang tadi bahwa saat ini bunga bank itu sangat rendah ya. Bertolak belakang sama yang katanya tahun lalu kan ribut-ribut itu di media sosial, di YouTube segala macam, influencer bilang wah bakal resesi tahun 2023, bakal resesi. Sebenarnya resesi itu kan yang paling pertama akan terdampak adalah bunga ya. Bunga bank itu biasanya bunga kredit itu akan naik. Cuma untuk sampai saat ini ya, ini video ini dibikin di tanggal 1 Februari, sampai saat ini bunga bank itu masih relatif stabil ya, belum ada kenaikan. Memang BI rate itu ada kenaikan, tapi untuk bunga-bunga kredit saat ini justru menurut saya bank-bank itu berlomba-lomba untuk memberikan bunga yang termurah gitu. Nah ini saya akan berikan contoh ya, saya akan berikan contoh
2 bank aja ya yang saya kenal baik sama manajer-manajernya, kepala cabangnya. Saya kemarin coba minta ya, yaitu yang pertama ini Penin Bank. Ini kalau teman-teman lihat jangka waktu KPR itu 10 tahun, ini yang berjenjang ya. Nah, jadi sekarang itu enaknya gini, kita ada bunga fix sampai lunas, ada yang bunga berjenjang sampai lunas. Nah, teman-teman, ini yang saya bilang, ini adalah suatu benefit yang saat ini bisa dinikmati sama teman-teman pemain baru kos-kosan, yang kita yang pemain lama itu tidak bisa menikmati gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman lihat nih, jadi ya, misalnya kita mau pinjem KPR 10 tahun ya, itu tahun pertama itu bunganya cuma 4,9% ya. Tahun kedua 5,9, tahun ketiga dan keempatnya 7,9, tahun kelima sampai lunas itu 9,9%. Nah, ini Penin ya. Penin itu ada sampai 10 tahun fix. Maksudnya berjenjang ya, fix berjenjang. Nah, ada lagi yang sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun ini bunganya tahun pertama 4,9, tahun kedua 5,9, tahun ketiga dan keempat 7,9, tahun kelima sampai lunas 9,9%. Ini yang berjenjang. Sekarang kita lihat yang fix. Nih, kalau mau fix 5 tahun, Penin itu bunganya 7,5%, fix 10 tahun 8,75%, fix 15 tahun 9,5%. Jadi teman-teman bayangin ya, kita sekarang sudah bisa memprediksi berapa angsuran kita sampai lunas. Jadi kalau kita mau akuisisi atau kita mau bangun kos, kita kan hitung dulu ya, kira-kira returnnya berapa, mereka bisa menghasilkan ke kita berapa persen return setahunnya. Kita tinggal bandingin aja net profit yang kita dapatkan dalam 1 bulan, apakah bisa membayar angsuran bank. Nah, itu kalau misalnya teman-teman udah hitung itu ternyata hasilnya itu jauh lebih daripada angsuran, wah itu menurut saya oke banget gitu ya. Karena dulu zaman saya itu mencari kos-kosan yang bisa menghasilkan di atas bunga bank itu susah karena bunga banknya dulu mahal. Sekarang bunga bank akan semakin murah dan dulu itu masih fix itu paling maksimal 5 tahun dulu. Setelah itu tahun ke-6 sudah floating, jadi kita harus cari cara lagi. Kalau floating itu pasti angsuran bank itu nggak ketutup sama penghasilan kos ya, karena floating itu bisa 12-13% per tahun. Jadi kita harus putar otak lagi gimana cara kita take over ke bank yang masih bunga promo dan sebagainya gitu. Oke, itu Penin ya. Sekarang kita lihat yang BCA. Menurut saya ini BCA lebih ini lagi ya, maksudnya lebih gila lagi ya. Ini ada bocoran bunga KPR untuk ulang tahun BCA. Jadi teman-teman kalau mau KPR BCA ya, tunggu di bulan Februari, karena Februari itu ada ulang tahun BCA. Biasanya ulang tahun BCA itu mereka mengeluarkan bunga murah. Nah inilah bocorannya ya, sudah keluar. Ini BCA itu bisa fix sampai 10 tahun. Ya, jadi fix 10 tahun itu 6,75%, bayangin. Sampai 10 tahun itu bunganya cuma 6,75%, kita nggak floating ya, fix 6,75%. Baru nanti floatingnya itu nanti di tahun ke-11, karena kalau yang bunga 6,75% ini kita ambil harus minimal 15 tahun, nanti di tahun ke-11 baru bunganya naik floating. Tapi kalau yang mau bener-bener kita cuma ambil 10 tahun, itu fixnya itu 7,25% sampai lunas. Nah terus juga ada yang namanya fix and cap ya. Kalau fix and cap ini produk lama, jadi 2 tahun pertama bunganya sekian, 3 tahun berikutnya cap bunga sekian, setelah itu floating. Dan ada yang fix berjenjang. Nah ini berjenjang seperti tadi yang Penin juga ada. Kita bisa pilih mau 8 tahun sampai 20 tahun. Itu sampai lunas bisa fix. Jadi kita bisa menghitung berapa angsuran kita di tahun ke-10, berapa angsuran kita di tahun ke-11, di tahun ke-15. Kita bisa hitung dari saat ini gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tanya ya ke saya kapan mau masuk bisnis kos nih? Jawabannya sekarang, karena menurut informasi yang beredar ya, ini bulan-bulan sekarang ini adalah terakhir bunga bank itu di titik terendah gitu ya. Jadi nanti kemungkinan nanti berapa bulan ke depan itu kemungkinan bunga bank itu akan mulai naik seiringan dengan naiknya BI rate ya. BI rate kan udah naik, cuma bunga bank sekarang belum naik. Nah sekarang kalau teman-teman memang mau bisnis kos, sekarang waktu yang sangat tepat untuk benar-benar menikmati bunga di titik terendah. Nah, saya sih kalau saya saranin yang BCA ini ya, karena BCA ini benar-benar bunga BCA itu kayaknya nggak bakal ada bisa dilawan sama bunga-bunga bank yang lainnya ya, karena BCA itu adalah bank swasta terbesar di Indonesia gitu.
Nah, cuma kalau misalnya ada yang bilang BCA kan susah, ribet, kaku gitu untuk analisanya, untuk appraisalnya segala macam, ya udah terserah teman-teman sih mau pakai yang Penin tadi juga menurut saya oke, atau mungkin teman-teman yang lain mungkin juga punya informasi bunga-bunga bank yang lain, boleh sekalian sharing di sini supaya saya juga bisa tahu ternyata bunga di bank lain berapa sih. Mungkin ada yang lebih murah dari BCA, silakan komen ya, kasih informasi di komen mengenai bank-bank yang lainnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah punya kos-kosan, nanti silahkan gabung di Arki dan kita akan ketemu selain di YouTube ya, kita bisa ngobrol-ngobrol dua arah. Bahkan kalau di Arki itu di grupnya kita bisa ngobrol dua arah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Sekian dulu video saya, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!